Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Hosmi Hardiansa SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Seluma, Kecamatan Sebian Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sekaligus menjadi mahasiswa PPG di LPTK IAIN Curug tahun 2023 BEK 1 guna memenuhi tugas uji kinerja periode 5 tahun 2023. Sekian perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya ketua kelas kita untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Siapa tahu hari ini ada yang tidak hadir, mungkin ada yang berhalangan. Ibu absen dulu. Ada Priska, Hadir Bu. Fitria, Hadir Bu. Sakina, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Eti, Hadir. Rosi, Hadir. Ogi, Hadir. Yoga, Hadir. Aksa, Hadir. Moza, Izin. izin ya. Berarti Moza izin. Kemana dia? Oh, ada perjalanan. Ya, baik ya. Minggu kemarin kita belajar tentang rukun iman, ya. Ada masih ingat? Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Coba maju ke depan yang bisa menyebutkan materi kita minggu kemarin. Ya, siapa? Saya Bu. Ya, maju ke depan sini, Nak. Baiklah, saya menyebutkan rukun iman. Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, rukun iman kepada Allah. Yang kedua, kepada Rasul. Ketiga, kepada malaikat. Yang keempat, kepada kitab. Yang kelima, kepada hari akhir. Dan yang keenam, kepada hari qadar. Ya, bagus. Ya, seperti itu ya. Pelajaran kita yang minggu kemarin jangan dilupakan, harus diingat karena itu menjadi pengalaman kita atau pelajaran kita untuk yang ke depan. Untuk hari ini, Ibu akan membahas tentang pelajaran baru kita ya, yang judulnya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di mana tujuannya itu kalian harus mampu bagaimana cara menghindari ya, cara menghindari pergaulan bebas dan zina dalam kehidupan sehari-hari. Saja pokok materi ya tentang menjaga martabat manusia. Nah, di sini ada tentang pengertian pergaulan bebas. Siapa kira-kira yang bisa membaca pengertian pergaulan bebas? Rozi. Ya, coba Rozi. Pengertian pergaulan bebas. Proses ini interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang tidak memperdulikan aturan agama, norma dan etika. Contoh minum-minuman keras, beralkohol, pacaran, seks bebas, memakai narkoba, dan lain sebagainya. Ya, banyak ya.
banyak macam-macam contoh pergaulan bebas yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di kalian itu di kalangan remaja, ini jangan sampai terjadi karena akan merusak masa depan. Masa depan akan hancur kalau sudah termasuk ke dalam pergaulan bebas. Lanjutkan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tadi tentang pergaulan bebas, sekarang tentang pengertian zina. Ada yang bisa membaca pengertian zina? Oh, Gi, coba dibaca dulu, Gi. Pengertian zina, kata zina berasal dari kata zanat yasmi yang diartikan hubungan layaknya seorang antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mualaf tanpa Atau balik ya. menurut syariat Islam. Begitu juga perhubungan yang dilakukan oleh sesama laki-laki atau suami disebut Perbuatan zina, ya. Yang namanya zina itu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum ada ikatan yang sah. Ada yang bisa membaca tentang Quran surah An-Nur yang menyatakan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Coba dibaca Fitria. Ya itu. Ada yang bisa yang lain yang bisa membaca? Meta dulu. Coba dibaca. Quran surah An-Nur. Ini dulu kurang lupa ya. Coba baca. Langsung saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma minnata jaddati wa la ta'khuzukum bihi ma'rafatu bi dinillahi in kuntum innallaha in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabuhum ma dhaifatu minal mu'minin. Ya, terima kasih kepada Meta. Tepuk tangan dulu. Kita lanjut. Nafsu syahwat. Yang ketiga melihat aurat dan menghayal. Misalkan laki-laki melihat aurat perempuan untuk menghayalkannya, itu termasuk pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Zina itu bukan hanya melakukan, tapi banyak macamnya, termasuk zina mata, zina hati, ya banyak. Terus yang keempat, melihat film. Nah, jangan dulu menonton film yang bukan pada masanya, karena kamu belum waktunya untuk menonton film-film tersebut ya. Yang kelima, membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Contohnya apa? Membaca novel. Novel juga banyak macamnya, tapi yang novel yang mengandung nafsu birahi. Apalagi sekarang ini ya, banyak teknologi yang canggih yang bisa menghancurkan anak-anak remaja. Ya, ada pertanyaan? Ya. Tidak, ibu rasa sudah paham ya. Terus kita lanjutkan, ini ada contoh. Contoh pergaulan bebas yang dilakukan oleh kalangan remaja. Ini masa di atas motor seperti ini. Ini bukan lagi untuk anak-anak sekolah, tapi untuk sudah orang yang menikah. Terus yang di situ, masuk itu di semak-semak belukar. Ada yang mengalami? Kalau saya katakan ada yang pengalaman. Terus ini di pinggir pantai ya, berduaan, kena angin sepoi-sepoi. Terus yang ini yang cowoknya merangkul ceweknya pakai rok yang seksi. Itu akan mengundang nafsu birahi. Kira-kira yang lanang punya nafsu belum? Kalau punya berarti itu sehat ya, sehat, tapi jangan digunakan pada tempat
kecil sudah bergandeng-gandengan seperti itu. Ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, ini hasilnya. Hasilnya dari pergaulan bebas yang tanpa adanya pernikahan atau ikatan yang sah. Terus ini malu lah kalau kita seperti ini. Malu tidak? Malu. Pakaian baju putih abu-abu melahirkan mungkin di belakang kantin sekolah ya, atau di belakang ruangan, itu malu. Kira-kira harga dirinya bagaimana? Sudah tidak tahu lagi mau dihadapkan kemana muka kita. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Biasanya ini kalangan anak-anak remaja, khususnya anak SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, jadi ini dijadikan sebagai contoh atau pelajaran. Jangan sampai orang tua kita malu atau keluarga-keluarga kita malu. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, sudah paham ya berarti? Ya. Kita kerja kelompok dulu. Kerja kelompok, ibu bagikan, silakan diatur kelompoknya. Ya. Ya, selanjutnya kita akan kerja kelompok. Jadi ibu mengasih tugas kamu bagaimana pandangan kamu tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina menurut pandangan kalian ya. Jadi kamu catat di sini nanti kamu jelaskan. Mulai dong. Ya. Silakan dibaca dulu, itu ada lembar kerja ya, silakan kalian baca. Nah, nanti kita masing-masing kelompok itu menjawab apa itu pandangan kamu tentang pergaulan bebas dari masyarakat, dari apa namanya, dari keluarga, masyarakat, ya, dan dunia. Coba dibaca-baca dulu. Nah, baca. Nanti ada yang menyimpulkan. Ada yang menyimpulkan. Saya kerja kan? Sudah ya? Coba untuk pembahasannya dari kelompok 1 itu ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 silakan bagaimana menurut kalian tentang pergaulan bebas dan zina dari dampak dunia ya. Coba berdiri ya, berdiri. Ya, silakan. Dari dunia. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan dampak dari dunia, yaitu pelaku dari perbuatan zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga dirinya di masyarakat. Bahkan pelaku zina dapat dianggap menjijikan dan menjadi sampah bagi masyarakat. Ya, Ya, betul. sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Tentang dari dampak dunia kalau kita melakukan perbuatan zina. Sekarang kelompok 2 itu menyebutkan dari dampak masyarakat. Itu kedua, dari masyarakat dan dari apa namanya, keluarga ya, dari keluarga dan masyarakat. Coba sebutkan siapa yang jelaskan untuk kelompok 2. Dari masyarakat. Dari masyarakat dan dari keluarga. Ya, ada 2. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pergaulan bebas dampak dari masyarakat.
generasi suatu keluarga akan rusak karena tidak diikat oleh pernikahan yang sah. Jika wanita yang berzina hamil dan untuk menutupi aibnya, dia menggugurkan kandungannya, maka dia telah berzina dan juga telah membunuh jiwa yang tidak berdosa. Sekian, terima kasih. Ya. Sekarang dari akhirat ya, bagaimana tanggapan kalian kalau misalnya kalian melakukan perbuatan zina? Silakan kelompok 3 untuk menjelaskan. Cewek sendiri ya. Dampak dari akhirat. Dampak yang ditanggung akhirat adalah pelaku zina akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat nanti, pada saat yaumul hisab, para pelaku zina akan menyesali perbuatannya yang dimana perbuatan tersebut akan diperlihatkan betapa besarnya dosa dari zina yang telah dilakukannya. Ya. Terus ya. Jadi diperlukan bahwa kalau kita melakukan perbuatan zina dan perbuatan bebas, banyak akibat-akibat yang terjadi atau dampak-dampak. Mulai dari dampak masyarakat, kita akan malu, kita akan dikucilkan, mau taruh di mana harga diri kita. Terus dari dunia, kita juga malu. Dari keluarga, jangan sampai cuma mengurung diri di dalam kamar, apalagi dari akhirat. Itu sangat berdosa besar, karena akhir dari kehidupan kita adalah akhirat. Jadi jangan coba-coba kalian melakukan hal tersebut. Jadikan sebagai pelajaran yang sudah-sudah, jangan sampai terjadi kepada kalian. Karena kalian ini adalah generasi penerus. Jangan sampai putus sekolah di tengah jalan. Mau di kelas ini jangan sampai nanti terjadi yang namanya pergaulan bebas. Mau lulus semua, tamat semua, sekolah yang tinggi. Dari penjelasan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan akhir dari pelajaran kita hari ini? Silakan. Ya bagus. Putri apa ya? Kesimpulan pembelajaran hari ini dari dampak yang timbul akibat pergaulan bebas dan zina adalah bahwa remaja-remaja hendaknya membentengi diri dengan cara memperdalam pengetahuan agama yang bisa dilakukan dengan cara memperbanyak baca buku keislaman, rajin mengikuti ceramah keagamaan, mengikuti kegiatan atau organisasi keagamaan atau organisasi lain yang bermanfaat, bergaul dengan teman yang baik. Sedangkan terhadap orang tua harus memperhatikan anak, mengontrol kegiatan mereka agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bagus ya. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, kalau tidak ada, minggu depan itu kita membahas tentang Quran surat Al-Isra dan kalian harus menghafalkannya. Kalau tidak pertanyaan, kita tutup ya untuk pelajaran hari ini. Jadi untuk menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin doa dulu ya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai.
Bukhari, salam